Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal. Saya dari kelas 1C. Di sini saya akan mengulas sedikit dari buku yang berjudul Teknologi Aspal dan Penggunaannya dalam Konstruksi Pekerjaan atau Perkerasan Jalan, di mana pengarangnya yaitu Bapak Insinyur Soehartono dan penerbit Andi Yogyakarta. Dan tahun penerbit atau hak cipta pada tahun 2015. Di sini saya akan mengulas sedikit yaitu tentang berbagai macam aspal, macam-macam aspal, kemudian atau jenis-jenis aspal, dan konstruksi perkerasan jalan dengan bahan aspal. Pertama, kita harus mengenali jenis-jenis aspal yang ada di Indonesia atau di negara kita yang biasa digunakan, yaitu aspal minyak, aspal emulsi, cutback aspal, aspal modifikasi, dan aspal buton atau asbuton, dan slope oil. Dari jenis-jenis aspal tersebut saya jelaskan sedikit tentang aspal minyak, yaitu aspal minyak bisa disebut juga dengan aspal semen atau aspal keras, bitumen, aspal baku, itu juga bisa disebut dengan aspal minyak. Adalah kumpulan bahan-bahan tersisa dari proses destilasi minyak bumi. Jadi bahan-bahan atau terciptanya aspal minyak itu adalah proses destilasi minyak bumi seperti atmospheric vacuum, debottlenecking, dan sebagainya. Jadi secara ekonomis atau dengan kemajuan teknologi dan kondisi mesin yang ada, untuk dapat menghasilkan produk-produk yang dapat dijual seperti bahan-bahan sisa tadi dicampurkan antara residu padat dengan bahan cair lainnya. Biasanya akan dibagi dalam 3 kelas yang biasa kita gunakan, yaitu kita penetrasi kelas penetrasi 40/50, penetrasi 80/70, dan penetrasi 80/100. Itu yang biasa kita gunakan dalam negara kita. Di negara lain selain kelas penetrasi itu juga dikenal juga kelas viskositas. Viskositas contohnya di Australia. Di Australia contohnya AC strip 2,5, AC 5, dan sebagainya. Jadi kita perlu diketahui aspal-aspal yang ada di Indonesia, khususnya yang biasa digunakan dalam negara kita, yaitu tadi aspal minyak yang dengan jenis penetrasi. Kelas penetrasi 40/50, kemudian 80/70, kemudian 80/100. Pengerjaan aspal pada umumnya memerlukan pemanasan pada suhu sekitar 110 hingga 170 derajat Celcius. Itu standar supaya aspal encer
sehingga mudah untuk dipadatkan. Kemudian untuk aspal emulsi itu juga bisa kita sering gunakan dalam pekerjaan aspal yang biasa kita gunakan, yaitu aspal emulsi. Itu adalah aspal yang bercampur air antaranya 60-70% dalam bentuk emulsi. Bergabungnya aspal dengan air dimungkinkan karena adanya bahan tambahan yang bersifat katalis. Pencampuran aspal dengan air dan katalis tadi dilewatkan mesin colloid mill sehingga molekul-molekul aspal melayang di dalam air. Jadi meskipun tercampur dalam air, aspal itu akan melayang, akan 60-70% akan mencampur. Biasanya penggunaan aspal emulsi ini biasanya digunakan untuk lapis beton aspal campuran dingin atau digunakan pada lokasi tertentu yang tidak memperbolehkan ada api terbuka. Misalnya wilayah pengeboran minyak, kompleks penyimpanan bahan bakar, atau daerah tertentu yang belum punya AMP tapi ingin kualitas jalan yang setara beton aspal dan sebagainya. Dan juga untuk lapis tekot, premkot, atau campuran untuk bahan tambal lubang siap pakai, itu bisa untuk patching. Jadi aspal emulsi itu bisa juga untuk spray penambalan lubang aspal, itu juga bisa. Itu yang biasa kita gunakan. Kemudian aspal modifikasi. Aspal modifikasi itu aspal polimer modified aspal atau PMA, polimer modified bitumen, PMB, atau aspal modifikasi, yaitu aspal minyak ditambah dengan bahan tambah atau ada aditif. Itu harus ada bahan tambahan dalam aspal modifikasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kurang lebih seperti itu aspal modifikasi. Masing-masing penambahan kinerja itu ada jenisnya masing-masing, bahan tambahan yang berbeda-beda. Ada aditif yang bersifat lengket dan lentur atau lebih keras dan tahan panas, seperti itu. Kemudian ada lagi aspal asbuton. Aspal asbuton itu adalah aspal alam yang terdapat di Pulau Buton. Jarang sekali kita pakai di Jawa, tapi itu berasal dari Pulau Buton. Ada 2 lokasi tambang kurang lebih di sana, yaitu kalau nggak salah Kabungka dan Lawele. Aspal buton yaitu berupa batuan yang mengandung aspal. Jadi sudah batu tapi di sana sudah mengandung aspal. Aspal asbuton itu dibandingkan dengan aspal minyak, aspal alam mempunyai kandungan bahan-bahan alam yang lebih kaya. Jadi aspal minyak sama aspal asbuton itu lebih baik aspal asbuton karena dalam bahan-bahan alamnya yang lebih kaya. Karena aspal alam tidak mengalami proses destilasi. Kalau minyak ada proses destilasi atau proses-proses tertentu yang harus nanti baru menjadi aspal. Kurang lebih seperti itu untuk aspal asbuton. Kalau konstruksi perkerasan jalan dengan bahan aspal yaitu ada jenisnya. Salah satunya yaitu burtu. Di dalam pekerjaan aspal, konstruksi aspal itu, jalan aspal itu
ada beberapa jenis, yaitu aspal burtu, biasa kita sebut burtu atau labur 1, kemudian burda labur 2, kemudian penetrasi makadam, terus kemudian beton aspal yang biasa di jalan raya, jalan besar itu beton aspal lapis aus atau ACWC atau AC wiring course. Kemudian aspal lapis tipis itu aspal ACVTO itu jarang. Kemudian aspal lapis pengikat AC binder itu juga kita jarang. Beton aspal lapis fondasi AC base course itu juga jarang digunakan. Kemudian beton aspal anti abrasi itu juga jarang. Beton aspal sensit itu biasanya di jalan-jalan jalan-jalan kecil yang tidak dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, itu aspal sensit. Kemudian beton aspal SMA split matic aspal. Kemudian di sini lagi ada beton aspal HRS. Lah itu HRS yaitu hot rolled acid. Itu sama dengan kurang lebih sama dengan aspal sensit. Kemudian guspal, beton aspal recycling, lapis antarmuka, silen, expand joint, aspal gelar tunda. Itulah kurang lebih konstruksi perkerasan jalan dengan bahan aspal. Kita akan bahas konstruksi bahan aspal yang kita biasa digunakan khususnya di kehidupan sehari-hari kita sebagai pekerja konstruksi, yaitu diantaranya konstruksi burda atau labur 2 itu biasa kita gunakan, atau burtu itu sudah menjadi wajib untuk pekerjaan aspal. Itu kalau tidak ada burtu mungkin nanti kurang kuat. Nah, di sini burtu itu sendiri adalah konstruksi perkerasan jalan yang paling sederhana. Jadi sederhananya pekerjaan konstruksi aspal yaitu burtu hanya melaburkan satu lapis aspal, semprotan aspal menggunakan handspray atau aspal distributor. Bahkan ada yang karena terpaksa menggunakan kaleng biskuit, kicir nanti biar rata permukaannya dikicir. Bahasa kita kalau di konstruksi itu kicir ya, aspal kicir. Kalau bahasa tukang itu aspal kicir. Mungkin di bahasa lainnya beda, mungkin seperti itu. Antar daerah mungkin beda. Aspal kicir yang pakai kaleng biskuit itu dilubangi bawahnya biar ada saringannya, nanti dikicir-kicir, itu aspal kicir. Itu dengan terpaksanya kalau tidak menggunakan handspray atau aspal distributor. Pada permukaan agregat yang sudah dipadatkan dan dibersihkan, itu nanti baru dikicir atau dispray sehingga batu-batu pecah tersebut melekat erat. Jadi setelah batu dihampar dan sebelumnya itu dikicir dulu, jadi batu-batu kerikil itu erat melekatnya. Ada aspal dan siap menjadi lapisan permukaan. Itu fungsinya sebagai lapis permukaan jalan yang tahap abrasi dan tahan terobosan air. Kemudian burda, kita juga burda selalu digunakan dalam kegiatan konstruksi di lingkungan kita, yaitu labur 2 atau burda. Burda itu sendiri yaitu konstruksi perkerasan jalan yang menggunakan 2 kali pelaburan aspal. Jadi 2 kali semprotan aspal dan taburan batu pecah. Jadi kalau tadi burtu itu hanya 1 lapis. Jadi
batu dihampar kemudian dikicir satu, itu satu lapis. Kalau burda hanya saja dia double, lapisannya double, labur dua kali semprotan aspal dan 2 kali taburan batu pecah di atas lapisan agregat tersebut yang telah dipadatkan. Dibandingkan burda lebih tebal dan awet karena udah otomatis, karena burtu itu satu lapis sedangkan burda itu 2 lapis, seperti itu. Kemudian penetrasi makadam. Penetrasi makadam itu dasar ya. Kita sebut biasanya makadam, bukan kita menyebutnya makadam aja sih. Bukan penetrasi makadam, tapi kalau di mata pembayaran itu memang penetrasi makadam. Jadi penetrasi makadam itu lapisan perkerasan berupa lapis batu pecah ukuran 57. Jadi di atasnya onderlah ya. Jadi 57 itu lebih pecahannya lebih besar dibanding burtu atau burda. Kemudian ditutup dengan lapis batu pecah berukuran 5 sampai 7 cm. Ditutup dengan lapis batu pecah berukuran 2 sampai 3 cm. Yang tadi 57, batu 57. Kemudian sela-sela atau pori-pori itu ditutup dengan 2 sampai 3 cm. Yang masing-masing telah dipadatkan. Kemudian disemprotkan aspal. Lalu ditaburkan batu yang berukuran 1 cm. Kita biasa sebut 01 ya. Kemudian pasir sebagai pengunci yang dipadatkan sehingga tidak bergerak lagi. Jadi pori-pori itu benar-benar tertutup. Seperti hanya burtu dan burda, aspal yang disemprotkan akan tetap lunak, cair dan lengket sehingga perlu ditaburkan pasir di atasnya. Yang kita biasa sebut itu abu batu ya, abu batu. Jadi setelah itu abu batu kita hampar. Kita tutup pori-pori dengan abu batu agar kemudian ditaburkan abu batu itu di atasnya agar mengering dan tidak lagi menempel ke ban mobil. Kurang lebih seperti itu. Kemudian beton aspal. Di sini beton aspal kadang jarang kita gunakan. Di mana beton aspal tersebut yaitu beton aspal adalah teknologi pelapisan aspal dengan cara mencampur terlebih dahulu agregat dengan aspal dan temperatur panas dingin menggunakan aspal emulsi. Kemudian baru digelar dalam kondisi panas atau dingin dan dipadatkan hingga mencapai kepadatan tertentu. Jadi sebelum dihampar itu beton aspal tersebut dicampur dengan agregat aspal dahulu yang menggunakan emulsi. Bila pemadatan telah selesai dan suhu permukaan telah berada di bawah 60 derajat, baru boleh dibuka lalu lintas umum. Jadi tidak semerta-merta langsung diakses, itu harus kondisi suhu 60 derajat Celcius dibandingkan dengan jenis konstruksi lain sebelumnya, burda dan burtu ataupun penetrasi makadam. Beton aspal ini mempunyai banyak keuntungan sih. Antara lain pelaksanaan pekerjaan akan lebih cepat, padatan lapisan mudah tercapai, aspal akan mengikat, sifatnya tahan terhadap panas karena tercampur dengan filler. Filler itu berarti dengan semen. Seperti itu. Lapis aspal ini seharusnya baru dibutuhkan untuk jalan dengan lalu lintas padat, akhirnya menjadi simbol kemajuan zaman. Jadi aspal itu memang dibutuhkan sekali, dasar dari kerjaan tersebut. Kemudian ACWC ya, yang kita sering sebut ACWC itu beton aspal lapis aus, AC wiring cos.
itu sering kita gunakan akan tetapi itu fabrikasi di AMP. AC Wiring Cost adalah lapis beton aspal untuk permukaan jalan, biasanya tidak terlalu tebal. Jadi ACWC itu biasanya sekitar 5 cm sebagai lapis aus, sebagai lapis penutup. Jadi sebelum ACWC itu sebenarnya ada ACBS, ACBC, kemudian ACWC. Sebenarnya tahapannya seperti itu. Beton aspal pengikat atau AC binder itu juga beton aspal sebagai lapis pondasi yang mengikat binder lapisan beton aspal yang lebih kaya aspal 5-6%. Itu kita jarang gunakan. Nah, di sini ada beton aspal lapis fondasi atau ACBS yang ACBC yang tadi saya bahas. Sebelum ACWC itu harus sebenarnya ada ACBC dulu. Beton aspal lapis fondasi atau AC base cost atau ACBC yang kita biasa sebut, yaitu lapis fondasi adalah lapis beton aspal yang berfungsi sebagai fondasi. Karena di sini beton aspal lapis fondasi, jadi itu sebagai fondasi aspal ACWC sebelum ACWC atau base cost. Aspal ini terutama sebagai pelicin pada waktu pemadatan. Biasanya sekitar 4-5%, sehingga pemadatan mudah dicapai, tidak perlu terlalu kedap air dan tidak ada kekhawatiran terjadi over compaction. Jadi tidak terlalu khawatir kita compactionnya, fungsi itu nanti bisa tidak ada kekhawatiran itulah. Fungsi lapis pondasi terutama untuk menahan gaya lintang akibat beban roda kendaraan. Jadi beton aspal lapis pondasi atau ACBC itu sebagai benar-benar pondasi sebelum AC Wiring Cost atau ACWC. Kemudian aspal sensit. Nah, di sini beton aspal sensit itu biasanya kita gunakan untuk paket pekerjaan di jalan-jalan tidak terlalu berat ya, dalam arti bebannya tidak terlalu berat. Beton aspal sensit itu beton aspal campuran panas, biasanya kita 2 cm ya untuk pengerjaannya, itu tebal 2 cm sampai 4 cm, tapi biasanya kita untuk mencapai target panjang itu hanya 2 cm dengan batuan pasir, biasanya digunakan untuk menutup permukaan jalan lama supaya rata dan mempunyai kekasaran tertentu, atau untuk jalan lingkungan terbatas lah. Tadi itu digunakan untuk jalan lingkungan, tidak diperuntukkan untuk jalan dengan beban kendaraan berat. Seperti itu. Kemudian aspal aspal HRS. Nah, di sini aspal HRS atau hot rolled sheet itu kurang lebih sama dengan aspal sensit. Cuma di sini aspal HRS adalah beton aspal dengan gradasi senjang, merupakan modifikasi dari teknologi HRA, hot rolled aspal. Itu mengadopsi dari Inggris yang dikenalkan ke Indonesia pada tahun 1980 dengan alasan untuk mencegah terjadinya lubang-lubang pada jalan raya akibat kebijakan menggunakan gradasi menerus. Seperti itu. Jadi HRS itu kurang lebih sama lah dengan sensit. Kemudian di sini di dalam buku ini yang biasa kita gunakan hanya itu. Kemudian silen. Ini silen biasanya aspal silen ini biasanya digunakan untuk menutup pada pekerjaan beton ya, konstruksi pada bagian beton. Yaitu aspal modifikasi dengan kelengketan tinggi. Jadi setiap pekerjaan beton ini melenceng dulu dari aspal. Biasanya beton itu per segmen itu harus di cutting, kemudian
dengan cuttingan sepertiga itu kita tutup dengan beton silen. Nah, maksudnya bukan aspal silen. Aspal silen ini aspal modifikasi dengan kelengkatan tinggi, mudah dicairkan dengan cara panas, dipanaskan dengan pemanas api atau kompor listrik di dekat tempat yang akan dikerjakan atau dingin. Itu biasanya untuk penutup cutting dalam pekerjaan konstruksi beton. Kemudian expand joint ini biasanya digunakan untuk matchstick aspal dengan kekenyalan tinggi. Jadi expand joint adalah aspal modifikasi dengan kekenyalan tinggi, kekelengketan tinggi dan tahan panas. Ini biasanya digunakan dalam konstruksi jembatan ya. Expand joint itu juga sama, digunakan untuk menutup celah-celah lebar. Expand joint itu seperti jarak antara plat atau plat injak dengan jembatannya, itu biasanya expand joint. Biasanya yang dengan celah itu 2-7 cm dan kemungkinan material tersebut terekspos sehingga tidak harus dapat menahan beban roda kendaraan. Biasanya yang saya sebutkan tadi sebagai sambungan jembatan beton dengan opritan jembatan. Jadi plat atau jembatan dengan oprit kan ada lah, itu di sela-sela itu harus diisi dengan expand joint atau aspal expand joint. Kurang lebih seperti itu. Yang aspal yang biasa kita gunakan dan kita sehari-hari tidak asing lagi dengan aspal, jenis-jenis aspal ataupun pekerjaan konstruksi jalan aspal, yaitu tadi aspal sensit, ACWC, ACBC, burtu, burda. Itu jenis-jenis konstruksi dalam pekerjaan aspal. Kurang lebih seperti itu. Apabila saya ada kekurangan dalam penyampaian atau kurang berkenan, saya Hasanuddin, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, kelas 1C, Teknik Sipil. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.